Yang dibahas yang pertama dulu, keterampilan proses penyelidikan IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain ada 3, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Lalu, kita bahas persatu-satu. Pengamatannya yang pertama, pengamatan itu menggunakan panca indera, antara lain mengamati rambut hitam, misalnya kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan melakukan pengukuran. Dalam arti mengukur tinggi badan misalnya, dengan alat ukur yang sesuai. Kemudian pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi tujuannya pengamatan itu untuk mengumpulkan data dan informasi. Kemudian penyelidikan ilmiah IPA yang kedua, selanjutnya kita membuat inferensi nanti. Nah, dengan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, yaitu penjelasan ini ketika membuat inferensi ini, karena ada penjelasannya, nah itu nanti digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Nah, jadi dibuat perkiraan untuk menemukan pola-pola atau yang diamati nanti bagaimana. Kemudian yang akhir mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan itu bisa dengan cara lisan atau tulisan. Ini bisa berupa, kalau tulisan bentuknya laporan pengamatan. Kemudian hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel misalnya. Bisa juga melalui grafik, bahkan dan gambar-gambar pendukung yang relevan. Ini sebagai bukti hasil pengamatan untuk disajikan pada sebuah laporan pengamatan. Yang kedua, membahas tentang kegunaan mempelajari IPA. Berikut beberapa manfaat yang didapat dari mempelajari ilmu pengetahuan alam. A. Menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam. B. Memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. C. Mendorong keinginan untuk menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam. D. Memperoleh kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam di sekitar. E. Menjelaskan berbagai peristiwa-peristiwa alam dan menemukan cara untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui konsep-konsep dalam IPA. F. Membangun rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. G. Menimbulkan kesadaran akan pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari. H. Memberikan pengetahuan dan perkembangan makhluk hidup dari zaman ke zaman. I. Memberikan pengetahuan tentang teknologi dan dampaknya serta hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. J. Memberikan pengetahuan tentang perkembangan proses penciptaan alam semesta. K. Membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut juga dengan IPTEK. Yang ketiga, membahas tentang objek yang dipelajari dalam IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA adalah gejala alam yang melibatkan dan berhubungan dengan makhluk hidup atau yang disebut biotik, dengan gejala yang melibatkan dan berhubungan dengan benda tak hidup atau yang disebut abiotik. Jadi, kalau makhluk hidup itu biotik, kalau abiotik makhluk tak hidup atau benda tak hidup. Jadi, gejala biotik adalah meliputi gejala yang melibatkan dan berhubungan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup ini dapat berupa makhluk hidup sederhana, mulai dari seperti bakteri dan virus, hingga makhluk hidup kompleks seperti manusia. Kemudian sedangkan gejala abiotik meliputi segala hal lain di alam semesta, seperti air, tanah, udara, dan gaya-gaya serta energi yang bekerja di alam, jadi yang bukan makhluk hidup. Kemudian,
Secara umum, IPA dapat dibagi menjadi 3 cabang besar, yaitu biologi, kimia, dan fisika. Ilmu biologi itu disebut juga ilmu hayat atau ilmu yang mempelajari aspek fisik kehidupan. Misalnya adalah yang pertama pertumbuhan tanaman. Nah, kita nanti di pelajaran biologi bisa mengamati pertumbuhan tanaman. Kemudian klasifikasi makhluk hidup, jadi mengklasifikasikan makhluk hidup. Mempelajari rantai makanan, mempelajari juga adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan, dan lain-lain nanti ada sendiri di bagian biologi. Kemudian ilmu kimia. Ilmu kimia mempelajari komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari atom hingga molekul serta perubahan kimia yang terjadi pada materi ini. Misalnya kimia mempelajari struktur kimia yang membentuk zat seperti air hingga minyak bumi. Lalu ilmu fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau abiotik tadi, atau materi dalam alam semesta, mulai dari gaya hingga interaksi antara benda-benda antariksa atau yang disebut dengan benda yang ada di luar angkasa. Bagian yang keempat, mempelajari tentang pengertian pengukuran. Pengukuran secara umum adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, pengukuran juga dapat diartikan sebagai penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Macam pengukuran ada 2. Ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung yaitu membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran standar yang diterima sebagai satuan. Sedangkan pengukuran tidak langsung yaitu pengukuran untuk mengukur suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain. Sedangkan macam-macam alat ukur ada 4. Alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, alat ukur kuat arus listrik. Alat ukur panjang untuk mengukur panjang, misalnya contohnya mistar. Skala kecilnya 1 mm atau kalau dijadikan cm menjadi 0,1 cm. Kemudian yang kedua jangka sorong. Itu skala terkecilnya 0,05 mm, kalau dijadikan cm menjadi 0,005 cm. Kemudian ada lagi pengukur panjang yaitu mikrometer skrup. Skala terkecilnya adalah 0,001 cm. Kalau dijadikan milimeter menjadi 0,01 mm. Nah, kemudian ada alat pengukur massa. Massa itu berat, untuk mengukur berat. Nah, contohnya ada neraca pasar, neraca 2 lengan, neraca 3 lengan. Nah, ini dasar-dasar materi dulu, nanti di pelajaran selanjutnya juga membahas tentang ini. Ini hanya macam-macamnya dulu. Alat ukur waktu. Nah, untuk mengetahui waktu, contohnya jam digital, jam analog, dan stopwatch. Kemudian ada alat ukur kuat arus listrik. Tujuannya untuk mengukur suatu rangkaian listrik. Contohnya ampermeter analog dan ampermeter digital. Bagian yang kelima, hal-hal yang dapat diukur dengan besaran dan yang tidak dapat diukur atau yang bukan besaran. Yang dapat diukur memiliki besaran fisika, misalkan panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus. Dan yang tidak dapat diukur misalnya termasuk bukan besaran ya, yaitu misalnya contohnya warna, rasa, perasaan, keinginan seseorang. Kemudian yang keenam, membandingkan satuan baku dan tidak baku. Satuan adalah suatu acuan yang digunakan dalam pengukuran untuk mendapatkan nilai ukuran dari suatu benda tersebut. Satuan secara umum dapat dibedakan menjadi satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, ini sudah dipelajari di SD ya. Kita mengulangnya kembali dan untuk dikembang-kembangkan ke pelajaran selanjutnya. Misalnya pertama satuan baku.
Satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah berdasarkan suatu standar dan menggunakan alat ukur yang seragam, sehingga menghasilkan hasil yang sama meski pengukuran dilakukan lagi. Contohnya, satuannya meter, itu untuk mengukur panjang dan jarak. Sedangkan satuan tidak baku, satuan yang tidak ditetapkan secara ilmiah, digunakan secara tradisional atau berdasarkan kebiasaan saja. Contohnya, kaki, depa, jengkal, helai, dan sebagainya untuk mengukur jarak atau panjang. Nah, ini ada catatan tambahan. Meter ini menggantikan berbagai ukuran panjang yang tidak baku. Yang tidak seragam yaitu kaki, depa, ataupun jengkal. Jadi yang baku itu meter. Yang tidak baku tadi jengkal, kaki, dan depa. Lalu jika mengukur jarak dengan satuan tidak baku, maka orang berbeda lainnya akan menghasilkan jarak dalam kaki atau depa yang berbeda. Namun, bila pengukurannya dilakukan dengan satuan baku, yaitu meter, maka jarak dalam meter akan sama seperti yang mengukur pertama, meski yang mengukur orang yang berbeda. Karena setiap orang jengkalnya berbeda-beda, depanya juga berbeda-beda ukurannya. Pada bagian yang ketujuh, memahami kegunaan satuan baku dan tidak baku. Satuan baku dapat menghasilkan pengukuran yang sama, meski dilakukan oleh orang yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Kemudian, satuan baku memiliki standar yang besarnya ditentukan oleh ilmuwan. Dan satuan baku bersifat internasional dan berlaku di berbagai negara. Jadi di negara lain juga bisa menggunakan satuan baku, misalnya meter tadi. Selanjutnya satuan tidak baku. Menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda bila dilakukan oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda juga. Kemudian satuan baku ditentukan sendiri oleh yang mengukur. Dan satuan baku hanya diakui dan digunakan di penggunaan tertentu saja, karena tidak bisa untuk semua orang, karena ukurannya berbeda-beda. Syarat satuan berdasarkan standar internasional. Yang pertama, bersifat internasional, yaitu berlaku di negara manapun atau di negara mana saja. Yang kedua, tidak berubah karena pengaruh apapun, tidak terpengaruh oleh lingkungan, dan memiliki sifat tetap. Yang ketiga, mudah digunakan oleh negara mana saja. Yang kedelapan tentang konversi satuan. Konversi satuan ada satuan panjang, berat, waktu, luas, dan volume. Ini sudah kalian pelajari di SD, khususnya kelas 6 ya. Ini tinggal mengulang seperti biasa. Satuan panjang kalau turun satu tangga dikali 10, naik dibagi 10 km sampai mm. Kalian sudah bisa pastinya. Kemudian satuan berat seperti biasa, kilogram sampai miligram. Turun dan naik dikali dan bagi 10. Satuan waktu ya sama seperti ini. 1 jam 60 menit, 1 jam 3600 detik, 1 menit 60 detik, 1 menit dijadikan jam. Nah, kan biasanya kalau di kelas 6 kan jam dijadikan menit. Nah, itu kan 60 menit. Kalau sekarang 1 menit jadikan jam, jadinya 1/60. Kalau 1 detik jadikan menit, 1/60 menit. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 hari 86.400 detik, dan 1440 menit. Kemudian satuan luas, karena satuan luas itu pangkat 2 atau kilometer persegi sampai milimeter persegi. Kalau pangkatnya 2, turun 1 tangga dikalikan 100. Kalau mudah ingatnya, pangkatnya 2 berarti kalau turun 1 tangga ditambahin 0, 2. Kalau naik, 0-nya hilang 2. Gitu ya kalau pangkat 2. Kemudian satuan volume menggunakan pangkat 3, kilometer kubik sampai milimeter kubik. Itu sekali turun kalau pangkat 3 dikali 1000, jadi bertambah 0, 3. Kalau naik, 0-nya hilang 3 atau dibagi 1000. Desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik sama dengan 1 liter atau 1 cc.
Sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik itu sama dengan 1 mililiter. Yang ke-9 yaitu menjelaskan pengertian besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai pembanding pada suatu besaran. Dan seperti tadi, syarat satuan standar yaitu bersifat internasional, bersifat tetap, dan mudah ditiru. Kemudian macam-macam besaran pokok seperti ini. Ini agar mudah untuk dihafalkan, saya buat tanda biru di situ. Besaran pokok ada 7, yaitu ma, pa, wa, su, ku, in, ju. Jadi saya kalau menghafalkan menggunakan depan-depannya saja untuk mempermudah apa saja besaran pokok itu. Jadi ma, pa, wa, su, ku, in, ju. Ma itu adalah massa, satuannya kilogram atau simbolnya kg, huruf kecil. Kemudian besaran pokok yang kedua itu pa, panjang, satuannya meter, m kecil ya simbolnya. Kemudian yang ketiga waktu, wa itu waktu, satuannya sekon atau simbolnya s kecil. Yang keempat suhu, satuannya Kelvin menggunakan K besar. Yang kelima kuat arus listrik. Itu salah tulis bukan kuat tapi kuat arus listrik. Satuannya ampere. Simbolnya A besar. Kemudian yang keenam intensitas cahaya. Satuannya kandela dengan simbol CD kecil. Yang ketujuh jumlah zat. Satuannya mol. Simbolnya mol pakai kecil. Tulisannya kecil semua. Dengan catatan, suhu itu adalah ukuran panas dan dinginnya suatu benda. Satuan SI-nya atau standar internasionalnya dari suhu tadi kan K besar ya, Kelvin. Sedangkan titik beku air itu adalah 273,15 Kelvin atau setara dengan 0 derajat Celcius. Ini nanti juga akan mempelajari seperti ini. Ini materi dasarnya dulu. Kemudian, kuat arus listrik. Satuan SI-nya adalah ampere. Simbolnya adalah A besar. Diambil dari penemu elektromagnetis dari Prancis yang namanya André Marie Ampère. Jadi yang menemukan satuan SI-nya kuat arus adalah André Marie Ampère, maka di satuannya adalah ampere dengan simbol A. Kemudian intensitas cahaya yaitu satuan SI-nya kandela atau simbolnya CD, yaitu besaran pokok fisika untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudutnya. Seperti cahaya matahari ke bumi. Jumlah zat. Nah, satuan SI-nya adalah mol. Mol berasal dari bahasa Jerman yang artinya molekul. Yang ke-11 tentang menjelaskan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, tadi kan besaran pokok. Nah, ini besaran turunan tuh yang diturunkan dari besaran-besaran pokok yang tadi. Macam-macam besaran turunan seperti ini. Nah, ini ada 1-7 juga. Yang pertama luas. Luas itu simbolnya A bisa L besar. Satuannya meter per segi. Ini tergantung luasnya luas apa. Yang kedua, kecepatan atau V kecil, simbolnya V kecil, satuannya meter per sekon. Kemudian yang ketiga, percepatan simbolnya A kecil, satuannya meter per sekon kuadrat. Yang keempat, massa jenis atau rho, itu bacanya rho, seperti P Latin agak miring, itu namanya rho, satuannya kilogram per meter kubik. Yang kelima, gaya atau simbolnya F besar, satuannya N besar atau newton. Yang enam, tekanan atau P besar simbolnya, satuannya adalah P besar A kecil. Yang ketujuh, volume atau V besar simbolnya ya, satuannya adalah meter kubik. Nah, dengan catatan, luas sama dengan luas tadi diturunkan dari besaran pokok yaitu panjang. Panjang kali panjang. Kemudian kecepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu yaitu panjang atau jarak dibagi waktu, karena kecepatan kan
simbolnya, satuannya kan tadi meter per sekon. Jadi panjang atau jarak dibagi waktu. Kan panjang satuannya adalah meter, waktu sekon berarti meter per sekon. Kemudian yang ketiga, percepatan. Diturunkan dari besaran panjang dan waktu, yaitu jarak atau panjang dibagi waktu. Pangkat 2, jadi meter per sekon kuadrat. Yang keempat, massa jenis. Diturunkan dari besaran massa dan panjang, yaitu massa dibagi panjang pangkat 3 atau volume. Jadi massanya dibagi panjang pangkat 3 meter gitu. Yang kelima, gaya. Diturunkan dari besaran massa, panjang, dan waktu, yaitu massa dikali panjang dibagi waktu pangkat 2. Satuannya Newton. Kemudian yang keenam, tekanan. Diturunkan dari besaran massa, panjang, dan waktu, yaitu massa dibagi massa dikali waktu pangkat 2. Gitu ya. Ini materi dasar-dasar untuk bab 1. Kemudian nanti ada praktek untuk membuat laporan pengamatan di pembelajaran selanjutnya.